Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi Austria atau historis. Identitas penyusun. Nama Rahmalika Aumarazilka, kelas 11 MIPA 5, nomor absensi 30. Sebelum masuk ke materi pokok bahasan, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Lalu, ada berapa teori dalam pertumbuhan ekonomi? Nah, berikut teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori klasik. Dengan 3 tokoh, yang pertama, Adam Smith, yang kedua, David Ricardo, yang ketiga, Thomas Robert Malthus. Teori yang kedua adalah teori neoklasik dengan 3 tokoh. Yang pertama, Robert Solow, yang kedua, Roy Forbes Harrod dan F.C. de Domar, dan yang ketiga, Walt Wyman Rostow. Teori yang ketiga adalah teori Austria atau disebut teori historis dengan 4 tokoh. Yang pertama, Werner Sombart, yang kedua, Friedrich List, yang ketiga, Karl Bucer, dan yang keempat, Bruno Hildebrand. Lalu, bagaimana penjelasan teori pertumbuhan Austria atau historis? Yuk, simak materi selanjutnya. Pengertian teori Austria atau historis. Teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Teori historis menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Lalu, ada berapa tokoh dalam teori Austria atau historis? Ya, ada 4 tokoh teori historis. Yang pertama ada Werner Sombart. Yang kedua ada Friedrich List. Yang ketiga Karl Bucer. Dan yang keempat Bruno Hildebrand. Selanjutnya, kita perdalam setiap tokoh. Yang pertama, Werner Sombart. Werner berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Werner, ada 3 zaman. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup, yaitu masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua, zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Dan yang ketiga, zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Tokoh Austria yang kedua adalah Friedrich List. List berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Nah, berikut kurang lebih pengelompokan ini terdiri atas 4, yakni yang pertama, berburu dan mengembara. Hal ini bergantung pada alam.
Yang kedua, berternak dan bertani. Yang ketiga, bertani dan kerajinan. Dan yang keempat, kerajinan, industri, dan perniagaan. Tokoh yang ketiga yaitu Karl Bucer. Beliau berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Nah, berikut lebih detail penjelasan teori dari Karl Bucer. Tahapan pada teori ini adalah rumah tangga tertutup. Masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota. Sudah muncul hubungan antar dagang, antar desa dan desa dengan kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa atau rumah tangga kemasyarakatan. Perdagangan antar kota akan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Dan yang keempat, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara seperti saat ini nih. Masuk pada teori yang keempat oleh Bruno Hildebrand. Bruno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar masyarakat, yaitu barter, jual beli dengan uang, dan sistem kredit. Menurut Bruno Hildebrand, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat, yaitu masa tukar-menukar dengan sistem kredit. Nah, itulah penjelasan mengenai materi pertumbuhan ekonomi menurut teori Austria atau teori historis. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, typo atau salah ketik. I hope I do my best to get the best score. Thank you.